Pemirsa, jelang perhelatan pemilihan kepala daerah 2024 mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya. Namun pilkada serentak digelar bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Dan di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik dan akan menggantikan peran Jokowi. Lantas benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan dengan pengaruh Jokowi di pilkada serentak mendatang? Adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk kemenangan kepala daerah yang didukungnya. Namun pada saat pagelaran Pilkada di bulan Oktober-November mendatang, Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan telah menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Waktu tersebut bertepatan dengan hiruk-pikuknya pagelaran pemilihan kepala daerah serentak. Efek Prabowo dinilai akan lebih berdampak pada kemenangan kepala daerah yang akan didukungnya bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Namun, relawan Presiden Jokowi Projo masih meyakini bahwa berdasarkan hasil kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini masih tinggi. Siapapun kepala daerah yang didukung akan mendapatkan insentif khusus tersebut. Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung, juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat, ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi, gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada nanti akan menarik banyak kepentingan politik. Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo masing-masing berada dalam satu irisan yang sama di pemerintahan mendatang. Namun, di setiap daerah mempunyai peluang untuk berbeda calon yang akan didukungnya. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan pengaruh Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Jokowi akan lengser dari jabatannya untuk digantikan oleh Prabowo pada bulan Oktober 2024. Sementara Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan pada bulan November atau sebulan setelah Jokowi lengser. Situasi ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik bagi para elit yang maju di pilkada. Yang jadi pertanyaan adalah, akankah para calon kepala daerah yang selama ini mendapatkan keuntungan dari efek Jokowi masih bisa mempertahankan popularitasnya saat pimpinan nasional sudah berganti? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar politik Adi Praitno, kemudian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi sempat menyampaikan ya bahwa figur sentral dalam pilkada serentak ini adalah Pak Prabowo Subianto. Ini lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi efek. Indikatornya apa, Mas Adi? Ya, saya kira itu hanya sebatas prediksi saya sebenarnya, karena saya ditanyakan oleh wartawan soal siapa sebenarnya yang akan memberikan efek politik elektoral terkait dengan pilkada di seluruh Indonesia. Saya mengatakan pilih, yaitu Prabowo Subianto, akan jauh memberikan dampak politik elektoral karena di Indonesia itu biasanya pilihan politiknya sangat tergantung bagi yang dilakukan oleh seorang presiden terpilih kepada kandidat-kandidat yang diusung. Dulu memang tak bisa dibantah ketika Jokowi mendukung salah satu paslon tertentu, maka akan berdampak secara positif secara elektoral.
Tapi kalau kita mengacu kepada jadwal prosesi pergantian kepemimpinan di negara ini, tanggal 20 Oktober maka kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto yang saya kira saya cukup meyakini bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden ikut kampanye di berbagai tempat mengkampanyekan calon-calon presiden yang misalnya akan diusung oleh koalisi Kim, maka sangat mungkin orang yang selama ini memilih Prabowo Subianto, yang puas dengan Prabowo Subianto, yang suka dengan Prabowo Subianto, itu terasosiasi akan memilih siapapun yang nantinya akan diusung oleh Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya bandul politiknya itu hanyalah kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu di kita itu kan pemilihnya adalah pemilih yang sangat figur sentris. Kalau ada seorang presiden yang disukai, maka biasanya para pemilih itu mengikuti kemana arah pilihan politik seorang presiden itu. Dalam konteks itulah kemudian saya memberikan pernyataan secara terbuka ke kawan-kawan media. Di Indonesia, pemilih kita adalah pemilih yang di mana memang figur sentral itu adalah kunci. Kalau Prabowo sudah kelihatan kemana arah pilihan politiknya di pilkada seluruh Indonesia, ada kecenderungan bahwa pemilih-pemilih di bawahnya itu yang kemudian akan mengikuti kemana pilihan politik Prabowo. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pernyataan saya. Baik. Kalau sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita, di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. Dalam konteks itulah pertanggal 20 maka akan ada bintang baru di negara ini, namanya Prabowo Subianto yang saya kira memenangi Pilpres beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan. Itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Saya kira ini adalah budaya politik kita dari dulu, di mana memang figur sentral adalah penentu segala-galanya. Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ketika 20 Oktober ini ada pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan Prabowo efek dan Jokowi efeknya setelah pergantian ini? Kemudian di situ ada juga jagoan-jagoan yang didukung Jokowi. Ini seperti apa nasibnya? Silakan analisisnya, Bang Ege. Ada 4 hal, Aditya, Vita, dan para pemirsa. Hal yang pertama, aura tadi yang disinggung oleh Adi Praitno, saya yakin aura itu lebih menyongsong pemimpin yang akan datang. Orang kan ingin ikut serta dalam pemimpin yang akan datang, yang akan menjadi rising star dan kemudian setelah dilantik jadi bintang gitu. Orang kan ingin menggantungkan nasibnya pada pemimpin yang akan datang, bukan pada yang akan berlalu. Itu satu. Dan yang kedua, jangan lupa ya, kita harus segera ingat tadi Praino serta seluruh pemirsa bahwa belum selesai pemilu ini ya, artinya sudah ditetapkan oleh KPU tapi belum dilantik presiden baru. Tidak sedikit koalisi-koalisi yang bertentangan dulu pecah kan, tiba-tiba mengatakan ingin masuk ke dalam kabinet begitu. Mungkin hanya 1 atau 2 yang memang di luar itu yang belum mau masuk ke kabinet. Tapi Andre Rosiadi sendiri tahu banyak yang sudah menyatakan ingin bergabung dalam kabinet. Artinya ini sebuah kendaraan masa depan begitu. Jadi dengan demikian maka Prabowo efeknya itu mulai muncul. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini tidak menjadi dalam tanda petik ancaman bagi siapapun. Tidak bagi Jokowi yang wakil presidennya di bawah, juga tidak bagi semua yang lain. Ya. Yang lain itu boleh dibilang diajak semua untuk masuk. Walaupun tentu saja semua masuk juga belum tentu baik. Nah, dalam konteks pilkada, sekali lagi kita harus tahu bahwa ini baru pertama kali kan di Indonesia ya, terjadi pilkada yang dilaksanakan serentak setelah pemilu, di mana persiapannya sebelum presiden dilantik, berarti masih ada Jokowi di situ, tetapi nanti pemilihannya sesudah ada presiden baru. Nah, apakah ini bisa terjadi seperti di Turki, di mana mereka yang berseberangan malah menang di kota-kota besar ya, sebutlah Ankara, Istanbul, Bali Kesir, Antalya, dan lain-lain. Rasanya menurut hasil survei Kompas itu tidak demikian. Saya merasa bahwa Prabowo efek ini akan memang terasa, terutama karena justru Prabowo-nya membuka diri dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mengeluarkan kata-kata kencang dalam pemilu, sekarang sudah masuk. Artinya ini sebuah kendaraan besar, kendaraan masa depan yang orang akan rebutan untuk masuk ke dalamnya, dan karena itu punya dampak ya, kecuali di daerah-daerah tertentu yang punya basis local habits yang spesifik,
Selebihnya Prabowo efeknya akan besar. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Andre. Bang Andre, sepakat nggak dari Partai Gerindra bahwa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, Prabowo efek ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi efek, mengingat November nanti ketika pemungutan suara pilkada yang akan menjabat sebagai presiden ini adalah Prabowo Subianto. Partai Gerindra sepakat nggak soal itu? Ya, kami di Partai Gerindra juga tentu juga mengharapkan Pak Prabowo dapat berdampak positif ya bagi Partai Gerindra dalam Pilkada 2024 nanti. Bagi kami tentu ya Prabowo efek itu artinya bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu program Pak Jokowi tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang kita sebut-sebut tadi, sangat disukai masyarakat. Tingkat kepuasan publiknya mencapai 75,6%. Itu sangat tinggi bagi presiden yang akan habis masa jabatan. Nah, selain meneruskan apa yang sudah ada, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga memiliki sejumlah program baru yang kami yakini akan berdampak positif bagi masyarakat seperti program makan siang gratis. Dan sekali lagi, menurut survei Litbang Kompas, mayoritas masyarakat kita setuju dan yakin bahwa program makan siang gratis tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi efek positif tersebut tentu tidak hanya bagi kader Partai Gerindra yang akan mencalonkan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, tapi juga bagi sosok lain di luar partai yang tapi didukung oleh Partai Gerindra. Intinya seperti itu. Ya, Bang Andre, tapi artinya apakah preferensi politik dari Pak Prabowo ini juga akan sejalan dengan preferensi politik Pak Jokowi? Itu dulu mungkin yang harus dipastikan. Ya, kan tadi saya sudah tegaskan bahwa program kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi. Termasuk kepala daerah yang akan didukung oleh Pak Prabowo artinya ya? Kalau kepala daerah, kita lihat. Komunikasi, kebetulan saya ketua partai di daerah ya Mbak ya. Jadi tentu kami berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada baik provinsi maupun kota kabupaten. Dan juga saya menyerempet yang disampaikan Bang Ege tadi, bahwa ini bukan hanya koalisi Indonesia Maju, tapi koalisi yang di luar koalisi Indonesia Maju pun diharapkan bisa merapat dan bergabung dengan kami di pilkada-pilkada yang ada di berbagai daerah. Jadi sekarang sudah sangat cair di mana koalisi Indonesia Maju semakin solid, lalu koalisi di luar koalisi Indonesia Maju pun sudah perlahan tapi pasti insya Allah akan merapat dengan koalisi-koalisi kami di daerah. Itu yang terjadi di lapangan. Saya bicara sebagai pelaku lapangan, bukan sebagai pengamat. Ya, baik. Kita menuju ke Mas Adi. Sebatas omon-omon. Ya, betul. Mas Adi, ketika misalnya melihat di Jakarta sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena kita lihat bahwa preferensi pilihan politiknya berbeda nih, seolah-olah. Karena Pak Prabowo ini kan dengan politik merangkulnya, hari ini misalnya mau bertemu dengan Mas Anies gitu ya, artinya membuka peluang untuk itu. Sementara Kim ini juga masih gampang gitu ya, antara memajukan Ridwan Kamil, apakah itu di Jawa Barat atau di Jakarta. Jadi seolah-olah jadi ada dua nih di Jakarta nih. Pak Prabowo membuka peluang untuk Mas Anies misalnya, sedangkan Kim masih antara memajukan RK di Jakarta dan Jawa Barat. Ini seperti apa Anda melihatnya setelah nantinya ada Prabowo efek dan Jokowi efek ini? Sebentar Mas, kalau soal Jokowi efek kan sebenarnya ini kan dikaitkan dengan approval rating Jokowi yang 75%. Di survei itu biasanya kalau sudah bertanya tentang tingkat kepuasan publik, pasti dikaitkan dengan pilkada. Bapak Ibu, apakah Bapak itu akan mempertimbangkan atau memilih calon yang nantinya akan diusung oleh Jokowi atau tidak? Ada sekitar 54% kan yang mempertimbangkan, itu belum tentu pasti. Itu wajar karena memang approval rating seorang presiden cukup tinggi. Saya membayangkan pertanggal 20 Oktober setelah Prabowo Subianto itu dilantik, ada survei dilakukan secara terbuka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu akan memilih jagoan dalam pilkada itu yang dekat didukung atau di-endorse oleh Prabowo Subianto? Saya termasuk yang meyakini bahwa orang yang dekat, di-endorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang akan dipilih. Ini wajar karena memang Prabowo saat itu adalah seorang presiden. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa di pilkada serentak nanti di November itu jauh lebih kuat Prabowo efeknya. Ini sifatnya prediktif ya ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Konteksnya di Jakarta. Kan Prabowo sebenarnya belum
terlihat ya, apakah pilihan politiknya ke Anies ataupun ke RK. Ya. Tapi per hari ini ketika Kim menyatakan solid, saya hakul yakin hati, pikiran, dan dukungan politik Prabowo pastinya akan di Kim. Rasa-rasanya sulit bagi kubu Kim menerima Anies Baswedan. Karena Kim tidak mendukung Anies, saya termasuk orang yang juga meyakini bahwa tak mungkin petuah dan dukungan politik Oke. Prabowo diberikan kepada Anies Baswedan. Ya. Pastinya akan mengarah kepada siapapun yang diusung oleh Kim, bisa Ridwan Kamil, bisa Kaisang Pangarap, ataupun calon-calon lain nantinya yang akan dimunculkan untuk berlawan-lawanan Mas dengan Adi. Anies. Kalau persoalan komunikasi politik, saya kira itu tidak akan Oke. ada dampak apapun. Ini sebatas politik temuan biasa yang lazim di Indonesia. Oke, Mas Adi, sebelum kita lebih lanjut bahas soal peta pertarungan medan politiknya seperti apa, kita fokus dulu mungkin begini, preferensi politik dari Pak Prabowo ini apakah akan sama dengan Pak Jokowi di pilkada atau gimana? Ya kalau melihat kecenderungan per hari ini kan sifatnya Kim itu kan Jokowi plus Kim. Oke. Ada 4 partai politik yaitu Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Demokrat plus Jokowi. Setiap keputusan-keputusan politik di pilkada kan diungkapkan, semuanya diorkestrasi dan dikomunikasikan dengan Jokowi. Saya termasuk yang meyakini bahwa Kim plus Jokowi ini preferensi pilihan politiknya nggak mungkin ada yang berbeda. Di Jawa Tengah Kim dan Jokowi sama, di Jakarta Kim dan Jokowi sama, di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi lain termasuk di Sumut, itu Kim termasuk Prabowo Subianto dan Jokowi pastinya iman politiknya sama. Itulah yang saya kira memang ketika preferensi politik antara Jokowi dan Prabowo ini seakan beda-beda, padahal sebenarnya kalau dilihat secara utuh ini masih dalam bingkai satu kepentingan politik yang sama, yaitu kepentingan politik Indonesia maju. Cuman kan publik sekarang mempertimbangkan kalau presidennya sudah ganti, biasanya presiden yang baru itulah yang akan dijadikan sebagai kiblat pilihan politik mereka. Kim itu bukan hanya Gerindra, tapi ada Golkar, ada Demokrat, dan PAN. Jadi siapapun yang terendorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto, disitulah kemudian bandul politik akan mengarah. Ini adalah habit politik kita yang memang sejak awal selalu muncul di Indonesia karena memang figur sentral, figur kunci adalah menjadi salah satu faktor penentu di mana pemilih-pemilih di bawahnya itu tegak lurus atau yang sering saya sebut sami'na wa atokna. Kemana telunjuk dan statement politik Prabowo mengarah pada dalam pilkada di Indonesia, maka disitulah kemudian ada kecenderungan mayoritas pemilih di Indonesia, kecenderungannya akan memilih. Tapi overall yang ingin saya katakan bahwa soal kandidasi dalam pilkada yang bisa menentukan segala-galanya itu adalah sang kandidat gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi endorsement dari seorang presiden ini hanya bagian dari satu variabel dan bukan menjadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira adalah sebatas suplemen di mana posisi seorang presiden kedekatannya dengan pemilih akan menjadi variabel-variabel yang bisa meningkatkan tingkat keterpilihan dan kesukaan seseorang kepada seorang kandidat. Tentu dalam konteks ini Kim atau siapapun partai-partai yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto, maka kemungkinan akan mendapatkan faedah positif elektoral di pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Baik, ketika Prabowo dilantik sebagai presiden, Kim ini akan mendapatkan faedah yang positif. Lalu seperti apa Bang Ege menilainya terhadap partai oposisi di luar Kim ketika Prabowo menjabat sebagai presiden? Nah, yang menarik itu kan para pemirsa kita tahu bahwa partai-partai yang kelihatannya menjadi oposisi itu kan tiba-tiba boleh dibilang ya dari hasil pemilu presiden itu balik badan. Tinggal 2 saja kan yang kita tahu seakan-akan masih berada. Yang satu sedang timbang-timbang, yang satu kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Saya mau bilang kecepatan itu yang tidak terjadi di negara lain dan karena itu akan memperbesar Prabowo efek. Tapi kalau kita kembali ke daerah-daerah kan punya kekhususan masing-masing. Tadi saya sebut lokal habit, lokal wisdom, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang terkait dengan lokal tradition. Maksud saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, saya mengatakan contoh misalnya Jawa Timur bulat lah sudah ya kita tahu seperti apa petanya. Tapi Andrea Rosadi tadi mengatakan dia adalah pelaku di lapangan. Coba lihat Sumatera Barat. Itu kan otomatis kan Gerindra dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju kan harus berpikir keras di daerah yang seperti itu. Termasuk juga bagaimana DKI Jakarta. Tetapi lagi-lagi yang ingin saya katakan, kenapa efek itu menjadi besar? Karena 2 hal. Satu, memang cepat sekali teman-teman yang di oposisi ini dalam konteks pilpres tiba-tiba menggabungkan diri. Dan yang kedua, memang Pak Prabowo dan timnya itu sekarang sedang bekerja sedemikian rupa. Kita lihat misalnya, sedang dibuat latihan kan untuk makan bergizi gratis itu. Betul-betul sedang dicoba di mana-mana dengan sangat serius anggarannya dan lain-lain. Saya sedang ada di Bali. Ini sedang ada turnamen sepak bola Asia Tenggara
di mana terlihat sekali juga peranan Pak Prabowo dengan timnya Garuda Yaksa. Ini juga ada Bali United yang jadi juara, dan itu artinya ada pembinaan-pembinaan yang coba dijalankan. Maksud saya, justru di Indonesia ketika ada 6 bulan masa menuju pelantikan presiden itu, tim Prabowo ini sudah bekerja gitu di banyak daerah. Nah ini kan kita tahu seperti Bali. Bali kan daerah yang seakan-akan berubah itu ya, dari PDI Perjuangan kemudian seakan-akan menuju Koalisi Indonesia Maju. Nah ini ada gerakan-gerakan yang turun ke akar rumput seperti yang sedang saya saksikan pada hari ini. Demikian. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya, mungkin ya soal medan pertarungan seperti apa. Kita menuju ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kalau tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa pilihan politik dari Pak Jokowi ini nggak mungkin berbeda dengan Pak Prabowo, itu betul nggak sih, Bang Andre? Tadi kan saya sudah jelaskan berulang-ulang kali bahwa pilihan politik Pak Prabowo itu bersama Mas Gibran adalah melanjutkan keberhasilan dari program-program Pak Jokowi. Itu program utama Pak Prabowo ditambah maksudnya dengan pilkada, Bang Andre. Dan lain-lain. Nah, soal bukan konteks pilkada, program, pilkada maksudnya. Sekali lagi soal pilkada, ya saya ingin menegaskan. Tentu ya Pak Prabowo bersama Partai Koalisi Indonesia Maju akan duduk bersama, berdiskusi bersama untuk memastikan siapa kepala daerah yang akan dipilih. Supaya apa? Supaya bisa mendukung dan mensukseskan program dan visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang melanjutkan program kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, kan Bang jelas Andre. Pernyataan saya. Ya, Bang Andre, kalau misalnya nanti Pak Jokowi menyampaikan bersama dengan Kim, kita akan usung tokoh A, B, C, D, F, G, akankah itu juga disetujui oleh Pak Prabowo? Ini Mbak, ini semua mentafsirkan begitu sederhana. Jadi semuanya tentu ya partai-partai politik kan punya aspirasi. Ya. Ini saya kasih tahu contoh pengambil keputusan pilkada. Jadi di kota kabupaten itu pengurus DPC kota kabupaten itu mengusulkan ke DPD provinsi. Provinsi menyampaikan ke DPP. Tentu setiap daerah punya dinamika masing-masing. Tapi tentu karena kita punya Koalisi Indonesia Maju, kita bisa diskusi agar bisa mendukung secara bersama-sama. Jadi jangan bicara hitam putih, jangan bicara semuanya begitu gampang A, B, C, pokoknya harus begini-begini. Enggak. Semuanya akan kami diskusikan secara baik-baik dengan harapan apa? Kepala daerah yang terpilih bisa mendukung dan mensukseskan program yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena tadi disampaikan Mbak Ege, kami ingin mensukseskan makan siang dan gratis. Ya, supaya apa? Setelah Pak Prabowo dilantik ini bisa berjalan segera. Itu satu. Yang kedua, bagaimana janji swasembada beras Pak Prabowo itu bisa berjalan? Kalau bisa 2 tahun setelah pelantikan itu bisa dilaksanakan. Banyak hal yang ingin dilaksanakan dan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, salah satunya tentu kita berharap kepala daerah ini bisa mendukung keberhasilan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu, Mbak. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Bang Andre. Dan pemirsa, pembahasan mengenai kejutan Prabowo Efek di Pilkada 2024 ini masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.